Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan dengan studi kasus pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2009 sampai 2018. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, Anti Nur Izati dengan NPM 17 10 10 10 28, Anissa Arwiati NPM 17 10 10 10 29, Kartika Sari NPM 17 10 10 10 97, dan saya sendiri Indri Aistiana dengan NPM 17 10 10 11 04. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang mengindikasikan mengenai penyebaran atau pembagian pendapatan atau kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu. Apabila dalam suatu wilayah terjadi ketimpangan kekayaan, itu artinya distribusi pendapatan di wilayah tersebut belum berjalan dengan efektif. Ketimpangan kekayaan yang menciptakan jarak pemisah antara yang kaya dan yang miskin tersebut bisa jadi karena kesalahan sistem dalam distribusi pendapatan, atau bisa jadi karena sistem yang ada belum diaplikasikan secara maksimal dalam kehidupan. Distribusi pendapatan dapat dikatakan sebagai salah satu isu yang sentral dalam pembahasan tentang peran negara dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan seringkali dihubungkan dengan keadilan. Ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan sekelompok orang terjerat dalam kemiskinan. Selanjutnya mengenai indikator distribusi pendapatan. Terdapat 3 indikator untuk mengukur distribusi pendapatan. Yang pertama menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif. Yang kedua menggunakan indeks atau rasio Gini. Indeks atau rasio Gini menjelaskan tentang kadar kemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Dan yang ketiga menggunakan kriteria Bank Dunia yang didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk. Slide selanjutnya mengenai kurva Lorenz. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif. Dapat dilihat pada gambar, sumbu horizontalnya menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikalnya menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional. Garis diagonal yang membagi bujur sangkar disebut garis kemerataan sempurna, di mana kurva Lorenz akan ditempatkan. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menggambarkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal atau semakin lengkung, berarti distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata. Yang kedua, rasio Gini. Rasio Gini adalah suatu koefisien yang berkisar antara angka 0 hingga 1. Semakin kecil koefisiennya mendekati 0, maka semakin merata distribusinya. Apabila semakin besar koefisiennya, jika mendekati angka 1, maka distribusinya kian timpang atau senjang. Untuk menghitung rasio Gini, bisa dilihat rumusnya pada keterangan tersebut. Yang ketiga, kriteria Bank Dunia. Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dengan kriteria bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka ketimpangan tinggi. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12-17%, maka ketimpangan sedang. Sedangkan apabila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17%, maka ketimpangan rendah. Ketidakmerataan distribusi pendapatan ada 3. 1. Ketidakmerataan pendapatan regional, ketidakmerataan pendapatan spasial, dan ketidakmerataan pendapatan nasional.
Untuk contoh ketidakmerataan pendapatan regional yaitu ketidakmerataan pendapatan antara wilayah provinsi Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ketidakmerataan pendapatan spasial adalah contohnya ketidakmerataan antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota. Sedangkan ketidakmerataan pendapatan nasional adalah ketidakmerataan yang terjadi di wilayah Indonesia. Konsep redistribusi pendapatan. Untuk mengurangi kesenjangan, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, namanya redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan dibagi dua, satu secara vertikal, dua horizontal. Redistribusi vertikal yaitu kegiatan transfer uang dari orang mampu ke orang yang kurang mampu. Bisa dilakukan pemerintah ataupun pribadi. Contoh, pungutan pajak yang disalurkan kembali dalam bentuk subsidi. Yang kedua, redistribusi horizontal. Lebih mudah tahapannya dan pasti kalian pernah mengalaminya. Contoh transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi horizontal bersifat siklus kehidupan. Teknik redistribusi pendapatan ada 3. Yang pertama adalah transfer tunai. Bentuk transfer tunai ini adalah metode pemerataan dengan instrumen uang atau pendapatan yang diterima. Macam-macam transfer tunai ini seperti 1. Negatif income tax, kedua demo grant, terus yang ketiga subsidi upah. Kemudian teknik yang kedua adalah transfer barang. Program transfer barang atau transfer in natura adalah program transfer dengan wujud yang ditransfer adalah barang fisik, bukan uang. Kemudian teknik yang ketiga adalah program kesempatan kerja. Program kesempatan kerja adalah bentuk program distribusi pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja. Salah satu contoh program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNPM. Selanjutnya adalah konsep pemerataan pembangunan. Semakin timpang distribusi pendapatan secara tidak langsung mencerminkan makin banyak penduduk yang miskin. Selain itu, aspek pemerataan pembangunan secara teoritis sering dihadapkan dengan konsep efisiensi dan pertumbuhan. Pemerintah sudah memulai sejak Pelita 3 untuk mengupayakan pemerataan pendapatan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Hal ini tercermin pada kebijaksanaan 8 jalur pemerataan yang akan dibahas di slide selanjutnya ya. Oke. Berikut merupakan 8 jalur pemerataan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Terus yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air. Terus yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Selanjutnya adalah 3 permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan permasalahan pemerataan pembangunan. Yang pertama adalah sumber dana pembangunan. Dalam upaya pemenuhan keperluan dana bagi tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicarikan alternatif selain dari penambahan hutang. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti contohnya yaitu mengefisiensikan penerimaan pajak, terus meningkatkan perdagangan luar negeri, seperti meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi langsung atau foreign direct investment dan lain sebagainya. Terus yang kedua, alokasi dana pembangunan. Hal ini memerlukan pembahasan yang mendalam karena alokasi dana pembangunan sangat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terus yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan. Dana yang ada itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus ke studi kasus. Nah, studi kasus yang kelompok kami angkat adalah mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2018. Selanjutnya disajikan grafik tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 sampai 2018. Dari data tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2009 sampai 2018 bergerak fluktuatif, namun cenderung menurun. Kemudian yang tahun 2009 menjadi tahun dengan pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu sebesar 4,63%. Kemudian pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,59%, yakni menjadi 6,22%. Lalu di tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat menurun sebesar 0,05%, yakni menjadi 6,17%. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat krisis utang Eropa dan kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Namun, fundamental ekonomi nasional yang kuat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengalami penurunan yang terlalu tajam. Di tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun lagi menjadi 6,03%. Hal ini disebabkan oleh gejolak ekonomi yang mengakibatkan neraca perdagangan defisit. Ekspor minyak dan gas menurun, sementara impor terus meningkat, dan juga disebabkan pengeluaran konsumsi pemerintah yang terus menurun. Selanjutnya, penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada periode 2013 sampai 2015 yaitu yang pertama, adanya perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat, salah satunya dengan menurunkan suku bunganya menjadi 0,25%, menyebabkan guncangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua yaitu jatuhnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih setelah Amerika Serikat menaikkan suku bunganya menjadi 0,5% pada Desember 2015. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 21,6%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor neto. Komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi 2,2% juga menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07%. Kemudian yang terakhir pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang terbaik sejak tahun 2014, meskipun kondisi global tidak menentu dan harga komoditas yang berfluktuatif. Hal ini juga dikarenakan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2,74%. Kebijakan pemerintah yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut juga menjadi salah satu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018, seperti kebijakan hilirisasi industri yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi di industri manufaktur. Selanjutnya ini adalah grafik Gini rasio Indonesia tahun 2009 sampai 2018. Berdasarkan grafik ini, diketahui bahwa rasio Gini di Indonesia cenderung tidak stabil. Meningkatnya ketimpangan di Indonesia periode 2009 sampai 2012 bukan disebabkan oleh orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, tapi karena kemiskinan terus mengalami tren yang menurun. Artinya, orang miskin atau penduduk di golongan pendapatan bawah juga mengalami kenaikan kesejahteraan. Kenaikan kesejahteraan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Selanjutnya tahun 2014 sampai 2017, rasio Gini Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang sedikit, sehingga di grafik ini terlihat stabil pada posisi 4,1%. Selanjutnya di tahun 2016 sampai 2018 terdapat faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan keterpilihan pada kelompok 40% ke bawah dan 40% menengah. Faktor yang kedua yaitu menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri. Faktor yang ketiga, terjadi peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri sebesar 4,77% dari yang semula 37,7 juta pada bulan Agustus 2015 menjadi 39,5 juta pada bulan Agustus 2016.
Faktor yang keempat yaitu kenaikan pengeluaran kelompok bawah merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu grafik hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan rasio Gini Indonesia selama tahun 2009 sampai 2018. Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi dan rasio Gini memiliki hubungan yang negatif. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah rasio Gini atau ketimpangan pendapatan suatu negara. Hubungan yang negatif antara rasio Gini yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah dan masyarakat menunjukkan bahwa jika distribusi pendapatan semakin merata, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Yang terakhir, kesimpulan dari materi ini yaitu distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Terdapat 3 tolak ukur yang lazim digunakan untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan, yaitu kurva Lorenz, rasio Gini, dan kriteria Bank Dunia. Permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dengan permasalahan pemerataan pembangunan adalah sumber dana pembangunan, alokasi dana pembangunan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan. Di Indonesia sendiri, strategi pembangunan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipilih menjadi strategi utama dalam pembangunan dan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berarti dan akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin meningkat apabila pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Hal ini menyeratkan pentingnya penerapan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah